data populasi gitu ya. Jadi statistik itu jadi misalkan rata-rata sampel atau standar deviasi sampel gitu ya. Kalau parameter populasi berarti misalnya rata-rata populasi, standar deviasi populasi gitu. Ya, untuk perhitungan ukuran gejala pusat ya seperti tadi rata-rata, standar deviasi dan lain sebagainya itu ada di statistika deskriptif juga ya. Jadi tidak akan saya bahas lagi. Nah seperti itu. Jadi untuk estimasi titik, jadi kita mau memperkirakan sebuah nilai dari populasi ya, parameter populasi, misalnya adalah rata-rata populasi, atau misalkan gini kasusnya itu adalah penelitian tentang rata-rata IPK mahasiswa jurusan ekonomi syariah angkatan 2022 misalnya gitu ya. Nah berarti rata-rata populasinya itu adalah ya rata-rata IPK seluruh mahasiswanya gitu ya. Kalau misalkan statistik sampelnya ya, jadi rata-rata sampelnya berarti nanti kita akan mengambil sebagian dari data IPK mahasiswa X ya angkatan 2022 dan kita hitung dan hasilnya itu kita gunakan untuk memperkirakan sebuah rata-rata populasi, rata-rata IPK ya mahasiswa jurusan ekonomi syariah gitu ya. Jadi misalkan kalau mahasiswa angkatan 2022 ada berapa? Saya soalnya nggak hafal. Mungkin ada kali ya 180, ada? Yang anak hima, anak KMJ, biasanya tahu. Ya katakanlah misalnya 180 ya, misalkan mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2022 gitu ya, ada misalkan 185 gitu ya, ini totalnya. Nah kita mau mencari memperkirakan rata-rata IPK mahasiswa IPK-nya gitu ya dari mahasiswa X ini ya. Nah kemudian karena terlalu banyak gitu ya, jadi kita ambillah sebagian mahasiswanya saja, ini populasinya ya. Nah ini, nah misalkan yang diambil gitu ya dengan menggunakan formula misalnya sudah dihitung-hitung 75 gitu ya. Jadi ada mahasiswa X ya 2022 gitu ya sebanyak 75 yang diambil dari sini ya. Ya, jadi ini sampelnya ya. Nah, kemudian untuk menghitung IPK mahasiswa X ini ya, kita kan mengambil sampelnya. Nah, sampelnya sebanyak 75, kemudian kita data mahasiswa tersebut IPK-nya berapa dan kita hitung ya rata-ratanya ya. Jadi rata-rata IPK-nya. Nah, kita dapat nih ya rata-rata IPK-nya misalkan 3,75. Nah, ini adalah suatu nilai statistik ya. Ini adalah nilai statistik yang kita gunakan untuk memperkirakan rata-rata IPK mahasiswa dari jurusan ekonomi syariah angkatan 2022 gitu. Jadi ini kalau rata-rata itu di populasi adalah mu ya. Jadi rata-ratanya berapa? Nah ini kan nggak ketahuan nih rata-ratanya berapa ya, gitu ya. Nah jadi kita ambil, kita pilih sebanyak 75 mahasiswa ya dengan perhitungan tadi jumlah 75 itu didapat dari formula gitu ya, formula yang kalian hitung. Kemudian pemilihan sampelnya itu sudah kalian gunakan metode pemilihan sampelnya, entah itu mau yang probability atau non probability. Nah kemudian kalian data ya, kalian catat IPK seluruh mahasiswa yang 75 ini yang terpilih sebagai sampel. Setelah kalian catat, kalian hitung rata-ratanya, rata-rata IPK-nya, oh ternyata misalnya 3,75. Nah ini rata-rata ini adalah nilai statistik yang kita gunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi ya. Rata-rata populasinya ini adalah seluruh mahasiswanya ya. Jadi berarti di sini kira-kira 3,75 ini adalah IPK dari seluruh mahasiswa gitu ya. Paham sampai situ ya? Jadi ini statistik, jadi estimasi titik itu kita mau memperkirakan suatu nilai tertentu gitu ya untuk parameter populasi gitu, ya.
Nah, kalian bisa lihat nanti definisinya ya di buku 12. Maaf. Ya, jadi sini ya. Jadi di sini nilai statistik gitu ya yang dihitung dari informasi sampel yang digunakan untuk memperkirakan sebuah parameter populasi ya. Tadi sudah saya sebutkan contohnya parameter populasi itu misalkan adalah rata-rata populasi ya. Kemudian untuk statistik berarti rata-rata sampel gitu ya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah estimasi titik ya. Jadi suatu nilai tunggal ya yang kita hitung gitu ya untuk memperkirakan suatu nilai populasi ya. Entah itu rata-ratanya atau mungkin proporsinya juga misalkan persentasenya gitu ya dan lain sebagainya. Ya. Ya jadi mungkin nanti kalian bisa membayangkan misalnya kalian mau meneliti tentang apa gitu ya. Jadi titik estimasi kalian pilih misalnya rata-rata bisa jadi rata-rata jumlah penjualan gitu kan dalam sebulan misalnya ya. Jadi seperti itu ya, nanti kalian bisa lakukan sendiri. Jadi itu adalah estimasi titik. Selanjutnya untuk interval kepercayaan ya. Ya, jadi interval itu kalian sering dengar ya kalau di matematika interval. Interval itu apa sih? Interval. Kita belum bicara definisi tentang interval kepercayaannya ya. Interval. Apa itu interval? Ya, sebelum ke interval kepercayaan, interval itu apa sih? Jarak berarti nggak, Bu? Ya? Jarak. Jangka? Iya. Oke, iya jarak ya, jarak atau jangkauan ya. Misalkan interval dari 3 sampai 5 gitu ya. Berarti kalau misalnya 4 masuk ke dalam interval itu gitu ya. Jadi bisa dikatakan interval itu jangkauan ya, atau jarak juga boleh. Jarak atau range nilai ya. Ya, jadi interval. Nah, interval kepercayaan itu ya, jadi itu adalah range nilai atau jangkauan nilai yang dibentuk dari sampel, dari data sampel yang kita peroleh ya. Sehingga nanti parameter populasinya itu akan muncul dalam jangkauan tersebut ya. Nah, pada probabilitas tertentu. Nanti probabilitasnya itu yang kita katakan sebagai interval kepercayaan ya. Jadi interval kepercayaan adalah ya, jadi misalkan ini ada rentang nilai gitu ya, dari misalnya dari x, y gitu ya, gitu ya, sampai dengan biasanya bisa dengan koma ya, w, z misalnya ya. Ya. Jadi nanti jangkauan nilai ini ya, ini boleh kalian gunakan ini ya. Jadi nanti kita peroleh jangkauan ini itu dari data sampel ya. Nah, jadi kita buat jangkauan ini berdasarkan sampel ya. Berdasarkan data sampel ya. Ya, sehingga nanti parameter populasinya
nanti parameter populasinya itu akan masuk ke dalam tentang interval tersebut gitu ya. Nah, nanti probabilitasnya itu disebut sebagai interval kepercayaan. Ya. Nah, nanti untuk pembuatan interval kepercayaan itu ada dua jenis berdasarkan standar deviasinya ya. Jadi nanti untuk membuat interval kepercayaan, kan nanti ini dibentuk dari data sampel ya. Nah, ini dibentuk dari data sampel, tetapi nanti akan ada dua kategori ya, atau dua jenis, itu berdasarkan standar deviasi populasinya. Apakah standar deviasi populasinya itu diketahui atau tidak ya? Diketahui ya. Yang kedua ini standar deviasi populasi tidak diketahui. Ya. Jadi nanti ada dua standar deviasi populasi diketahui atau tidak ketahui. Nah, cuma kebanyakan ya kita akan menggunakan yang standar deviasi yang tidak diketahui ya. Jarang ada yang standar deviasi populasinya itu diketahui ya. Biasanya tidak diketahui. Ya. Jadi nanti ada dua kasus ya, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini yang kasus yang pertama. Nah, standar deviasi populasinya ini yang diketahui ya, yang ada di halaman 279. Kemudian yang standar deviasi populasinya tidak diketahui. Nah, sebelum ke perhitungan interval, sebelumnya waktu di statistika deskriptif diajarin tidak cara mencari nilai Z. Soalnya kalau di kelas di PBS itu saya ajarkan. Kalau misalnya tidak diajarkan, harus dipelajari dulu ya. Cara mencari nilai Z. Kalau di sini ada di bab di sini. Nah, jadi di distribusi normal ya. Ya, di bagian distribusi normal, nah itu ada cara mencari nilai Z. Nih. Karena setiap distribusi itu bisa dibuat distribusi normal standar ya dengan cara mengubah nilai X-nya ya atau nilai datanya ke nilai Z ya, jadi ditransformasi ya, sehingga nanti kita akan menggunakan untuk mencari probabilitasnya ya, distribusi probabilitas normalnya kita akan menggunakan tabel normal ya. Tabel normal itu ada di ini yang binomial ya. Kemudian yang normal itu nih ya. Nah, karena di sini nanti probabilitas normal itu kita gunakan tabel gitu ya. Karena kalau nggak gunakan tabel, itu nanti kalian harus hitung manual dan itu formulanya itu cukup rumit gitu ya. Sehingga gimana caranya supaya kita bisa menggunakan tabel normal, itu kan berarti nanti kita transformasi dulu, kita ubah dulu nilai Z-nya menjadi nilai nilai X-nya menjadi nilai Z ya, dengan cara yang sudah ada di formulakan ya. Jadi probabilitasnya bisa kita lihat dari tabel ya, asalkan tadi sudah diubah dulu ya. Coba saya pengen tahu, kalau misalkan memang belum, berarti hari ini kalian coba pelajari sendiri gitu ya, diskusikan atau secara mandiri untuk mempelajari nilai Z-nya, karena itu harusnya sudah dipelajari sebelumnya gitu ya, di distribusi probabilitas kontinu.
ya. Kan ada macam-macam tuh ya, ada apa namanya distribusi diskrit, ada distribusi kontinu kan, distribusi probabilitas diskrit, ada distribusi probabilitas kontinu ya. Nah, salah satu dari jenis distribusi probabilitas kontinu itu adalah distribusi probabilitas normal. Dan di dalamnya itu memuat bagaimana cara menghitung nilai Z ya, mengubah nilai X menjadi nilai Z sehingga nanti kita bisa mencari probabilitasnya dengan menggunakan tabel. Dan tabelnya juga ya, kalau mungkin sudah dipelajari sebelumnya kalian di statistika deskriptif, tabelnya juga harus dilihat lagi ya, karena apa namanya, beda buku beda versi. Nah, kalau yang digunakan di buku ini ya, tabelnya tabel ini ya, cara mencarinya juga beda dengan yang misalnya saya tunjukkan Walpole deh ya. Ya, ini juga buku statistik juga ya. Nah, ada tabelnya. Ya, ini saya sudah lama nggak menggunakan buku Walpole. Nah, nih ya. Jadi caranya beda ya. Lihat aja, ini nilai Z-nya udah dimulai dari rentang negatif 3,4 sampai dengan 3,4 ya. Tapi kalau misalkan di bukunya Douglas, dia pakainya dari 0 sampai 3,0 ya. Nilainya sama kok, cuman cara mencarinya beda. Makanya nanti dilihat dulu ya, tabel yang kalian gunakan sebelumnya itu yang mana gitu ya. Kalau misalkan yang ini ya, kalau yang ini itu acuannya adalah mencari nilai Z-nya itu dilihat dari nilai 0 sampai nilai berapa gitu ya. Kalau misalkan yang tadi pakai Walpole ya, berarti itu nanti dilihatnya dari negatifnya ini sampai suatu nilai Z-nya gitu ya. Jadi makanya beda ya. Jadi makanya beda ya. Jadi ini yang dilihat itu dari negatif tadi nggak sampai Z ya. Tapi kalau yang dari 12 itu acuannya dari 0 ya. Jadi nanti kalian lihat lagi buku statistika deskriptifnya ya. Kalau misalkan memang belum, berarti kalian pelajari mandiri ya, atau diskusi. Ya. Kalau misalkan di bukunya Roxy ya, gitu ya. Wah, nggak ada ini, nggak masuk ya. Atau di bukunya Neil deh. Ya, jadi nanti kalian waktu nyusun skripsi juga nih, kan nanti ada yang menggunakan tabel ya acuannya gitu ya, atau menggunakan apa namanya alfa ya dari P-nya. Nah, kalau misalkan tabel dilihat dulu aturannya ya. Aturan apa namanya tabelnya seperti apa, jangan main comot aja dari internet gitu ya, harus dibaca dulu caranya. Nah, jangan beda sama yang waktu dipelajarin waktu di kelas gitu kan ya. Kalau yang saya, karena saya menggunakan buku Douglas ya, karena memang kan bukunya ini khusus untuk ekonomi bisnis ya, makanya saya pakai. Nah, itu caranya ya beda dengan yang misalkan di Untirta gitu tuh ya, yang jurusan misalkan pertanian, agroekoteknologi misalnya gitu ya, beda ya. Misalkan karena pakai buku Walpole misalnya gitu ya, karena itu acuannya beda. Jadi nanti kalian lihat lagi, jangan main comot dan jangan main kopas kayak misalkan skripsinya kakak tingkat gitu ya, caranya seperti ini, tabelnya ini gitu kan. Tapi kalian nggak paham dengan bagaimana cara membacanya ya. Jadi tolong diperhatikan lagi tadi tabelnya sama cara mencari nilai Z-nya ya, menentukan probabilitasnya. Kalau misalkan mengubah dari nilai X ke nilai Z itu sama aja caranya, cuma nanti yang harus diperhatikan adalah ini ketika mencari nilai Z di tabel ya. Itu saya sudah tunjukkan tadi ada 2 versi ya. Bahkan ini yang satu lagi tadi yang Niels itu juga dari negatif 3,9 ya. Ya, nanti tolong diperhatikan lagi ya. Untuk mencari nilai Z, mengubah nilai Z-nya itu nggak akan saya bahas ya. Jadi nanti kalian pelajari sendiri kalau memang belum diajari. Tapi harusnya udah, karena setahu saya di RPS-nya itu ada distribusi probabilitas kontinu.
tadi sudah saya sebutkan ada dua ya, ada yang standar populasinya diketahui, standar deviasi populasinya diketahui, dan ada yang tidak diketahui ya. Nah, tadi itu. Ya. Nah, bedanya ya, kalau yang standar deviasi populasinya diketahui, itu yang kita akan gunakan itu adalah tabel Z ya. Kalau yang standar deviasi populasinya itu tidak diketahui, yang kita akan gunakan itu adalah tabel T. Nah, bedanya apa tabel T dengan tabel Z? Nah, nanti coba dilihat lagi ya. Di sini ada kok tabelnya ya. Tabel T, tabel student ya. Jadi ketika digunakan untuk standar deviasi yang tidak diketahui, standar deviasi populasi yang tidak diketahui. Oke ya, jadi ini standar deviasi populasi yang diketahui dan tidak diketahui. Nah, biasanya yang paling banyak itu adalah yang standar deviasi populasinya itu tidak diketahui. Jadi kalau untuk yang standar deviasi populasinya diketahui, ya, yang akan kita gunakan itu adalah nilai Z-nya. Nanti acuannya ada nilai Z. Ya. Nanti karena standar deviasi populasinya diketahui, berarti ya kita akan gunakan standar deviasi populasi. Ya. Deviasi populasi. Nah, standar deviasi populasi simbolnya apa? Nah, beda ya. Ya, jadi standar deviasi memang jenisnya sama ya, tapi ada populasi, ada sampel. Ya, notasinya beda, simbolnya beda, dan cara menghitungnya juga beda. Ya, kalau rata-rata itu sama. Rata-rata populasi dan rata-rata sampel caranya sama, cuman simbolnya juga beda. Nah, coba standar deviasi populasi, simbolnya apa? Yuk. Apa standar deviasi populasi simbolnya? Nanti kalau yang ini, ya. Apa simbolnya standar deviasi populasi? Sigma ya. Nah, ini standar deviasi populasi itu sigma ya. Sigmanya sigma, simbol Yunani ya. Kan ada yang sigma ini nih. Ya. Ini sigma notasi penjumlahan. Ya. Ya. Kalau standar deviasi sampel, simbolnya apa? S ya. Jadi kalau standar deviasi sampel S, kalau standar deviasi populasi itu sigma ya. Nah, bentukan intervalnya sama ya, cuma bedanya tadi nilai Z dan nilai T, dan standar deviasi populasi juga standar deviasi sampel ya. Jadi kalau bikin interval berarti nanti di sini ini nilai X-nya ya, kemudian dikurangi, kalau ini kita pakai nilai Z ya, nilai Z dikalikan dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar dari berapa jumlah sampelnya ya, sampai biasanya kan kalau bikin interval pakai koma ya, gitu ya. Kalau di buku mungkin nggak pakai koma, pakainya plus minus ya, tapi intinya tuh ini ya, maksudnya Z sigma dibagi akar N. Nah, kalau yang standar deviasinya populasinya tidak diketahui ya, ini adalah X dikurangi nilai T kemudian S ya, dikalikan dengan S dibagi dengan akar N ya, sampai T kali S dibagi akar N ya, ini biar tertutup.
nanti perhatikan kasusnya ya, kalau misalkan kalian melakukan penelitian ya kebanyakan ya standar deviasi populasinya tidak diketahui. Tabel TI juga sama ada di lampiran ya. Jadi kalau lihat di sini setelah ini tabel, pokoknya nanti dari mulai binomial ya, binomial juga kan ada tabelnya ya. Kalau misalkan probabilitasnya itu hanya 0,1, 0,2 itu masih bisa kita gunakan binomial, tabel binomial ya. Nah ini ya, tabel T ya, ini di sini. Nanti tabel T-nya juga bisa kita lihat, ini ada tabel apa namanya, satu arah dan dua arah ya, nanti kita lihat di situ. Nah ini kalau dikatakan di sini one tail test ya, itu satu arah, ini dua arah ya. Yang dua arah itu yang seperti ini ya. Kemudian nanti di sini kalau yang satu arah itu ada dua, ada yang kiri, ada yang kanan. Nanti bergantung pada hipotesisnya ya. Kalau misalkan hipotesisnya berbeda, misalkan berarti kita pakai yang dua arah. Kalau misalkan lebih kecil dari, berarti pakai yang kiri gitu ya, satu arah gitu ya. Lebih besar dari berarti yang satu arah gitu. Biasanya kalau yang kata berbeda gitu ya, itu ya dua arah ya. Jadi coba kalian nanti perhatikan skripsi kakak tingkat kalian itu pakainya apa ya di hipotesisnya. Jadi kan hipotesnya dugaan sementaranya nanti itu akan menentukan menggunakan satu arah atau dua arah. Ya. Jadi nanti acuannya beda nih ya. Kalau misalnya ini udah dipelajarin belum? Kalau belum dipelajari berarti harus dipelajari dulu ya. Tabel T-nya ya. Jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama itu yang interval kepercayaannya ya. Jadi seberapa besar keyakinan yang mau kita buat, mau 90%, 95%. Di sini hanya ada 6 ya, 80, 90, 95, 98, 99, dan 99. Ya. Kemudian ada taraf signifikan untuk satu arah ya, uji satu arah. Kemudian ada yang uji dua arah. Ya, jadi nanti kita perhatikan. Nah, kalau yang ini ya, yang kita akan gunakan itu adalah yang dua arah ya. Ya, jadi nanti beda cara bacanya, nanti tergantung DF-nya ini adalah degree of freedom, jadi derajat kepercayaannya. Nah, nanti berdasarkan jumlah sampelnya ya, dikurangi 1. Jadi kalau misalkan jumlah sampel yang diambil tadi berapa tuh? 75 ya. 75 berarti DF-nya adalah 74 ya. Nah, kalau 74 berarti di sini. Nah, nanti mau yang mana, dua arah ya. Kalau ini kasusnya dua arah ya. Kalau nanti mungkin kalian menyusun skripsi entah itu satu arah atau dua arah, itu bergantung kepada hipotesisnya. Nah, kemudian nanti level of significance itu adalah errornya ya. Alfanya, nilai alfanya. Kita mengambilnya yang tingkat kesalahan 1 ya, pakai alfa. Nah, jadi kalau misalkan 95% ya kepercayaannya, berarti kesalahannya 5% ya. 5% itu adalah 0,05. Jadi nanti tergantung kalian milih alfanya itu berapa ya. Kalau misalkan di penelitian ya. Jadi nanti di sini dilihat kalau misalkan tadi alfanya adalah 5%, 5% adalah 0,05 ya, berarti kita yang gunakan yang karena tadi sampelnya jumlahnya 75, berarti DF-nya adalah ya N-1 ya. Jadi 75 dikurangi 1 sama dengan 74. Berarti nanti nilai T-nya adalah yang ini gitu. Nanti kalian pelajari lagi ya untuk yang nah, tadi kita kembali lagi ke sini ya. Jadi nanti informasi yang kita punya itu apa ya. Jadi apakah standar deviasi populasinya diketahui atau tidak gitu ya. Jadi kalau diketahui berarti pakai Z ya.
Nah, Z kita gunakan tabel Z ya. Kalau misalkan tidak diketahui berarti kita gunakan tabel T. Ya, nanti coba kalian sambil dilihat ya. Ini ya. Jadi kalau yang standar deviasi populasi nanti kalian lihat ya contoh kasusnya ya. Jadi di sini sampelnya sebanyak 49 gitu ya, dan diketahui rata-rata di sini rata-rata sampelnya sudah dihitung gitu ya. Rata-rata sampelnya adalah $45.420. Nah, kemudian standar deviasi populasinya diketahui ya. Ini kan standard deviation of this population itu 2050 ya. Berarti di sini karena standar deviasi populasinya diketahui dan kita ketahui ini jumlah sampelnya sebanyak N. Nah, ini rata-rata ya, rata-ratanya. Jadi yang mau kita buat titik estimasi ya berarti titik estimasi itu ya udah ketahuan di sini ya, karena rata-rata sampelnya adalah 45.420, berarti titik estimasinya adalah itu ya, untuk memperkirakan rata-rata populasi. Nah, kalau untuk membuat interval kepercayaan, nah nanti kalian tentukan berapa tingkat kepercayaannya ya. Kalau misalnya 95% ya, karena ini yang kita gunakan adalah tabel 2 arah ya. Kalau tingkat kepercayaannya 95% ya berarti penolakannya sebesar 0,5 ya. 5% ya. 5% berarti kalau 0,5 ini kan ada 2 nih ya. 0,5 dibagi 2 jadi 0,025 ya. Ya, ini 0,025 ya. Di sini 95% ya. 95% berarti 0,95 ya. 0,95 ya. Nah, di sini nanti karena kita akan gunakan tabelnya itu tabel yang di buku ini ya, berarti acuannya itu ada di tengah ya. Jadi nanti di sini masing-masing adalah 0,475 ya. Di sini juga 0,475 ya. Nah, nanti yang kita cari ya. Nah, karena acuannya di buku berarti yang dari sini ya, setengah ini. Nah, kita akan lihat nanti nilai Z-nya berapa kalau 0,475. Tuh. Jadi nanti di sini dilihat tabelnya tadi mana? 0,475 ya. Yang mau kita lihat adalah nilai Z-nya nih ya. Ini di sini ya. Nah, cari 0,475 yang ada di badan tabel nih ya. Kalau kita lihat 475 ini di sini ada 0,4726, nah 4,75, nah yang ini ya. Ini kan di sini nih ya. Karena di sini berarti nilai Z-nya berapa ya? Nilai Z-nya itu kita lihat yang bagian kiri. Kita bagian sini ya. Nih. Jadi kita lihat ini arahnya kemana nih ya. Kita tarik garis, oh ternyata ini 1,9 ya. Kita tarik ke atas, ya ini 0,06. Jadi nilai Z-nya adalah 1,96 ya. Dari 1,9 ditambah 0,06 ya. Jadi 1,96. Gitu. Kalau cari nilai probabilitasnya gitu ya. Berarti kalau misalkan 0,93 misalnya ya. 0,9 tarik ke kanan ya, kemudian 0,03 tarik ke bawah. Berarti nilai probabilitasnya adalah 0,3238. Tadi itu untuk yang derajat kepercayaannya atau interval kepercayaannya sebesar 95. Sekarang kalau kalian maunya 80%, nah coba cari nilai Z-nya berapa. Bagi 2 dulu ya.
Berapa kalau 80%? Tadi kan lah 95% tuh, ya. Jadi kalau 95% tadi. Jadi untuk interval kepercayaan, ya, untuk derajat kepercayaannya itu adalah 95%, ya. Tingkat Jadi nanti tingkat kepercayaan tingkat kepercayaan ini nanti kita interpretasikan jadi yakin sebesar 90 bahwa rata-rata IPK mahasiswa X besar dalam sekian gitu, ya. Jadi kalau tingkat kepercayaannya itu 95%, berarti errornya adalah signifikan, ya, signifikan. Berarti ini 5%, ya, karena harus di total 100%. Nah, kalau tadi tingkat kepercayaannya 95%, ya. Nah, ini jadi tingkat kepercayaan 95% itu ada di daerah penerimaan, ya. Jadi nanti di sini kalau 95% kan tiara signifikansinya itu yang 5%, ya. Ini daerah penolakannya itu ada di sekitar sini dan sini, ya. Ini untuk yang kasus hidung dua arah, ya. Yang kita ya, jadi kalau 5% karena ini ada 2 berarti harus kita bagi. Jadi ini 5% dibagi 2. Jadi ini adalah 2,5% gitu, ya. Atau 0,025, ya. Ini juga sama, ya, dengan ini. Jadi 5% dibagi 2, ya. 2,5%, ya, atau 0,025. Nah, berarti di sini, ya, di sininya itu adalah 95%. Jadi ini 95%. Nah, ini daerah penerimaan, ya. Nah, di sini kita akan bagi 2, ya, karena ini titik pusatnya di tengah-tengah, gitu, ya. Kan ciri-ciri distribusi normal kan, ya. Nah, karena salah satu ciri-ciri dari distribusi normal atau simetris, ya berarti ini kalau ini dibagi 2 akan sama, ya. Jadi ini akan sama dengan ini. Berarti nanti 95%-nya kalau dibagi 2 berarti berapa? 7,5. Ya, 7,5, ya. 7,5% atau 0,475, ya. Kenapa harus dibagi? Karena untuk acuan di sini, ya, tabel yang di 12, ya, kita pakainya dari 0 sini. Makanya itu kenapa dibagi 2. Gitu. Jadi kalau nanti pakainya yang di Walpole atau pakai, ya. Nah, ini kan dari sini, ya. Nah, nanti gimana tuh caranya kalau kayak gitu? Ya. Nanti kalian baca lagi, ya. Kalau misalkan maunya yang pakai, saya mau nanti skripsinya pakai Walpole aja, coba dilihat lagi nanti, ya, caranya. Jadi kalau misalkan tadi saya tanyanya yang tingkat kepercayaannya ini kalau yang 475 berarti tadi saya tulis sedikit, ya. Berarti kan di sini 47,5%, ya, atau 0,475, ya. Nilai Z-nya ini nilai probabilitas, ya. Jadi di sini tuh nilai probabilitasnya, ya. Jadi nilai Z-nya itu adalah berapa tadi? 1,96, ya, berdasarkan tabel. Ya. Nah, tadi pertanyaan saya adalah kalau misalnya tingkat kepercayaannya 80%, ya, berapa? 20%, Bu. Oke, 20%, ya. Jadi signifikansinya. Nah, berapa itu nilai Z-nya? Ayo, berapa nilai Z-nya?
Kalian mau bikin dulu ini nggak apa-apa. Ayo, berapa nilai Z-nya? Ini belum membuat interval kepercayaan ya, baru menentukan nilai Z-nya. 0,01 bukan, Bu? 0,01 Z-nya. Iya. Bukan ya? Coba dilihat ya. Kalau misalnya kita buat ya tadi distribusi normalnya ya. Ya. Itu kan probabilitas kepercayaannya itu 80% kan? Ya signifikansinya 20% ya. Berarti nanti di sini ya. Ini 10% ya. Ini juga 10% ya. Kemudian di sini 80%. Nah, kalau 80% berarti nanti setengahnya adalah 0,4. Oke, 40% ya. 40% sama dengan 0,4. 0,4. Ya, 400 atau 4.000 juga sama. Yang penting itu 0,4 depannya ya. Berarti dicari di badan tabelnya di sini 0,4. Nah, 0, di sini kan karena digit desimalnya ada 4, berarti 0,4 ribu. Coba dicari. Ada nggak? Adanya 0,0040, Bu. 000 berapa? 00040. Bukan. 0,4 ribu. Kalau 4.032 boleh nggak, Bu? 4.032. 4.032. Nggak ada lagi yang lebih kecil? Kayaknya nggak ada deh, Bu. Nggak ada yang lebih kecil? Ada. Ada 4.015. 4.015. Nah, ada lagi yang lebih kecil? 3997, Bu. Hah? 3997. Nah, sekarang gini. Nah, ini ada nggak ada yang tepat 0,4 ribu ya. Berarti kita cari yang lebih dekat sama 0,4 ribu. Antara 0,3997 atau 0,4015. Mana yang lebih dekat dengan 0,4 ribu? 3997. Ya, 3997. Jadi kita pilih yang paling dekat. Ini kan ada dua nih ya. Kalau yang ke 0,4015 itu bedanya 15 ya. 0,0015. Kalau yang 0,3997 itu kan bedanya 0,0003 ya. Jadi yang lebih dekat ke 4000 itu ya 0,3997. Kalau mau lebih pastinya, ya itu ada cara lagi, dihitung selisihnya dulu gitu ya. Tapi yang ini kita ambil yang mudahnya aja, kita pilih yang paling dekat ya. Kalau mau lebih tepatnya 0,4 ribu, itu nanti kita harus hitung selisih dari mana tadi? Ini berarti kita akan pilihnya kalau yang 0,3997 adalah 1,28 ya. Jadi nilai Z-nya bukan ini ya, 1,28 ya. Karena nilai probabilitasnya untuk Z sama dengan 1,28 itu adalah 0,3997 dan ini lebih dekat ke 0,4 ribu ya. Kalau mau misalkan mau tepat ini kan belum 4.000, saya maunya yang pas gitu ya. Dihitung nanti selisihnya ya. Selisih dari yang ini berapa, terus ke 0,4 ribu berapa, nanti dibagi. Ya. Ya, ini yang gampangnya ini aja ya. Jadi kita pilih yang lebih dekat. Ya.
Jadi nanti kalau misalnya mau 99%, ya tahu ya caranya nanti ya. Tinggal di ini aja. Dibagi dua aja. Dibagi dua, terus cari di badan tabel nilainya segitu berapa nilai Z-nya. Itu yang untuk ini cari nilai Z ya. Nah, di sini kan untuk membuat interval kepercayaan ya itu kan kita gunakan formula X ya. Nilai X-nya ini tergantung mau nilai rata-rata ya atau standar nilai rata-rata populasi atau proporsi ya atau persentase ya. Kalau ini kan kasusnya adalah rata-rata ya. Jadi di sini nilai X kemudian Z dikalikan dengan sigma per akar N ya. Plus Z sigma per akar N. Nah, kalau misalnya kita lihat kasus yang tadi ya. Kalau kita lihat kasus yang tadi di sini ini ya. Nah, ini kan rata-ratanya diketahuinya 45.420 ya. Kemudian standar deviasi populasinya 2050 ya. Asumsikanlah misalkan tingkat kepercayaannya kita tentukan adalah tadi 95% ya. Berarti nanti kita akan buat ini kan nilai X min Z dikalikan dengan sigma dibagi akar N ya. X plus Z dikalikan dengan sigma per akar N. Ya, jadi nanti nilai X-nya adalah 4.000. Ini ya kita masukkan. Nilai Z-nya tadi karena 95%, ya berarti jadi 1,96 ya tadi. Ya. Nah, tadi kita cari ya. 1,96. Kemudian standar deviasi populasinya tadi diketahui di sini 2050 ya. Kemudian dibagi dengan akar dari 49. Ya, jadi kalau misalnya kasusnya ini di halaman berapa tadi? 282 ya. Nah, contoh halaman 282 gitu ya. Ini kan tadi X rata-ratanya itu adalah 40.000 berapa tadi? 45.420. Kemudian standar deviasinya 2050 ya. Kemudian jumlah sampelnya adalah 49 ya. Tadi kita untuk yang interval kepercayaannya itu 95%, berarti nilai Z-nya adalah 1,96. Nah, berarti nanti kita akan buat interval kepercayaannya adalah X dikurangi Z sigma per akar M ya. Berarti nanti di sini X-nya tadi 45.420 ya, dikurangi dengan nilai Z-nya 1,96. Dikali standar deviasinya 2050 dibagi dengan akar dari 49 ya. Sampai dengan 45.420 ditambah 1,96 dikali 2050 per akar 49. Nah, coba kalian hitung, ini berapa? Ini dulu ya, dibagi nih. 2050 dibagi akar 49. Ya, akar 49 7 ya. Kemudian dikalikan dengan 1,96. Nah, baru hasilnya itu 45 dikali hasil dari tadi ya, dari yang tadi. Nah, begitu juga untuk yang penjumlahan. Nah, coba hasilnya berapa nih dari sini?
Berapa? Yang pakai kalkulator? Tiga belas ribu. 13.399.7,4 Bu. 13 juta. Enggak segitu. Enggak. Coba dihitung dulu tadi 2050 ya. Akar dibagi akar 49, akar 49 kan 7 ya. Ya. 2050 dibagi 7. Maaf. 448. 44846. Maaf, kok pakai koma sih. 420 dikurangi berapa tadi? Ini kan 1,96 ya. Dikali 2050 dibagi 7. 292,86 ya, karena 857 dan seterusnya. Ya. Terus dikali 1,96 dikali 2 1,96 dikali 292,86. Jadi hasilnya 574 ya, 0,0056 ya, 574 lah ya. Gitu ya. Baru ini dikurangi ya. 45.420 dikurangi 574. Hasilnya 44.846. ya. Nah, itu yang baru yang interval yang ini ya, yang bagian batas bawahnya. Sekarang batas atasnya. Ya udah ini aja nih ya. 45.420 ditambah 574. 4,994. 45.994. Ya. Jadi di sini intervalnya ini dari 44.846 ya sampai batas atasnya adalah 45.994. Ini untuk yang derajat kepercayaannya itu adalah 495%. Jadi kita meyakini ya, kita bisa yakin sebesar 95% bahwa rata-rata populasinya itu akan ada di dalam interval ini gitu ya. Jadi kalau misalkan mau diinterpretasikan seperti itu. Kalau misalkan nanti kalian tadi ganti yang 80% ya, 80% itu kan berarti tadi dapat berapa? 80%. 1,28 ya. 1,28. Bener ya, 1,28 ya. Nah, kalau 1,28 berarti nanti yang diganti adalah yang di bagian sini 1,96 diganti. Ya, nanti kalau kita interpretasikan, nah berarti nanti kita nyatakan 80% yakin bahwa rata-ratanya itu akan ada dalam interval data. Ya. Jadi seperti itu. Tentu semakin besar interval kepercayaan semakin baik gitu ya, karena kita jadi semakin yakin gitu kan. Kalau semakin sedikit ya berarti semakin kecil ya berarti semakin kecil keyakinan kita untuk memperkirakan sebuah rata-rata populasi. Ya. Nanti untuk yang standar deviasi populasi tidak diketahui itu caranya sama, cuma nanti yang ditentukan adalah nilai T-nya. Tadi kan sudah saya bahas sekilas ya untuk mencari nilai T. Tinggal kalian lihat mau yang interval kepercayaannya berapa gitu ya. Atau kalau misalnya diketahuinya taraf signifikansi ya tinggal dilihat ya taraf signifikansinya yang gitu ya. Nanti kalian pelajari sendiri. Jadi pembahasan hari ini sampai di situ ya, karena ini bahas estimasi titik dan interval kepercayaan ya. Untuk yang standar deviasi populasinya tidak diketahui itu
caranya sama, cuma tadi beda di ini. Ya, kan kalau kita lihat formulanya sebenarnya tinggal ngafalin satu doang gitu kan, ya. Tinggal ganti aja nilai Z-nya dengan nilai T dan standar deviasi populasinya karena nggak diketahui ya kita hitung standar deviasi sampel. Jadi kalau misalnya nanti kalian melakukan penelitian ya standar deviasinya tidak diketahui ya kalian hitung dari data sampel yang kalian ambil itu ya. Jadi ini bedanya di sini ya. Ini nilai Z, ini nilai T ya, gitu. Ini nilai S ya. Ini nilai sigma ya, sama standar deviasi sebenarnya, cuman standar deviasi yang satu standar deviasi populasi, yang satu standar deviasi ya. Nah, jadi nanti yang untuk standar deviasi populasi yang tidak diketahui ya kalian pelajari ya karena sama sebenarnya, tinggal nanti kalian tentukan aja nilai T-nya. Nah, sekarang saya minta kalian cari data ya, mau populasinya apa. Kalian kalau misalnya mau lihat dari skripsi kakak tingkat ya silakan gitu ya. Populasinya apa, kemudian jumlah populasinya itu berapa ya, nanti kalian catat ya. Jadi nanti tentu ya sebelum menentukan populasi mau penelitiannya tentang apa gitu ya, misalkan kayak tadi rata-rata IPK gitu ya, atau rata-rata jumlah penjualan, mungkin ada yang sudah punya apa namanya usaha gitu ya, harian dihitung nih jumlah penjualannya berapa gitu kan rata-rata, dan kita bisa perkirakan. Nah jadi nanti tentukan mau apa namanya topiknya apa gitu ya, penelitian tentang apa ya. Ini misalkan judul, kemudian tentukan populasinya ya. Populasinya tadi bisa mahasiswa ekis ya contohnya ya, kalian terserah ya mau apa. Kemudian jumlah populasinya berapa ditentukan ya, kalau bisa sekarang mah yang ketahuan dulu ya jumlah populasinya, nanti untuk yang populasinya nggak diketahui nanti aja. Jumlah populasinya. Nah, kemudian nanti kalian tentukan jumlah sampelnya berapa ya. Jumlah sampelnya berapa, baru nanti tentukan metode pengambilan sampelnya. Nanti kalian pilih mau menggunakan metode apa. Pengambilan sampel, pemilihan juga sama sih sebenarnya. Metodenya kalian gunakan apa ya. Jadi misalkan tadi ini rata-rata IPK misalkan tadi ya, mahasiswa ekis angkatan 2022 misalnya ya. Jadi populasinya berarti mahasiswa ekis gitu ya, angkatan 2022 ya. Terus jumlah populasinya misalnya tadi 186 ya. Dibuat aja gini aja dulu, nggak usah jumlah sampelnya. Oh iya, bentar. Tentukan 70 ya. Formula ya untuk penentuan jumlah sampel ya. Ya, misalkan menggunakan Slovin misalnya ya, misal dengan tingkat kepercayaannya 95% misalnya, berarti errornya adalah 5% gitu, misal ya. Nanti kalian tulis ya rumusnya juga, nanti hasil perhitungannya gimana gitu ya. Kalau mau pakai apa namanya diagram boleh ya, nanti dicantumkan aja diagramnya. Terus nanti dari hasil ini berarti jumlah sampelnya berapa, misalnya dari jumlah sampelnya 75.
atau mungkin menggunakan tabel bilangan, acak, atau menggunakan Excel boleh gitu ya. Jadi gitu. Nanti kalian jelaskan aja, ini berupa penjelasan. Asumsinya standar deviasi populasi tidak diketahui. Ya. Jadi asumsi standar deviasi populasinya tidak diketahui, berarti nanti kalian gunakan T ya. Jadi sambil kalian pelajari, sambil kalian. Ya. Nanti kan di sini jumlah sampelnya nih, ini ya, ini N-nya. Beda ya antara N besar dengan N kecil. N besar itu jumlah populasi, N kecil jumlah sampel ya. Hati-hati ya, jangan sampai nanti kan kalau di Word itu auto misalnya gitu ya, diketik autonya kalau penulisan kata pertama itu biasanya kapital gitu, auto kapital gitu. Nah, padahal sebenarnya jumlah sampel, padahal maunya yang N kecil. Jadi ini hati-hati ya, beda simbol, beda makna. Sama dengan tadi standar deviasi juga, atau rata-rata juga. Nah, jadi asumsinya tidak diketahui, nanti kalian buat intervalnya ya. Dengan tadi misalnya taraf kepercayaan 95% ya. Buat interval kepercayaan. Nanti buat interval kepercayaannya ya. Nanti kan rata-ratanya bisa dihitung dari datanya tuh. Dari sampel ini kan, nanti kalian catat semuanya gitu, nilai-nilainya, misalkan nilai jumlah penjualan, atau mungkin tadi IPK, atau mungkin jumlah bolos gitu ya, atau absen gitu misalnya, terserah ya, nanti kalian cari aja. Nah, nanti cari rata-ratanya, baru rata-ratanya kan nanti digunakan ya. Ya, kalian boleh pakai data yang sudah dicatat oleh kakak tingkat kalian dalam bentuk skripsi, boleh cari yang lain ya. Jadi di sini kita mengestimasi atau memperkirakan rata-rata dulu ya. Ya. Untuk yang rata-rata proporsi ya, untuk yang besaran proporsi itu nanti kalian sebenarnya sama aja ya caranya gitu ya. Nanti tinggal formulanya aja yang beda. Ya, nanti di buku itu ada untuk proporsi ya, nanti kalian pelajari. Kalau misalnya nih nggak mau rata-rata, mau proporsi, oh boleh, itu lebih baik, berarti ini perlu belajar gitu kan, karena nggak dijelaskan. Tapi paling nggak yang ini bisa ya, untuk yang memperkirakan rata-rata populasi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu kalau datanya kayak semacam dari BPS upload website itu boleh sih? Boleh ya, nanti dicantumkan aja ya. Kan nanti dilampirkan ya datanya. Misalkan kalau mau data total aset atau jumlah penjualan, nanti dicatat aja gitu. Misalkan jumlah penjualannya hari ke satu, misalkan tanggal 1 bulan 2 gitu, tanggal 1 bulan, tanggal 2 bulan 2 dan seterusnya gitu. Misalkan dalam 30 hari misal gitu ya. Ya, nanti datanya dilampirkan. Ya, disertai dengan sumber data ya. Sumber datanya harus yang bisa dilacak ya, dalam bentuk link. Hitung-hitung sambil latihan buat itu skripsi ya, meskipun masih ya sekitar 2 tahun lagi, setahun setengah lah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
dikerjainnya dalam bentuk diketik atau ditulis, Bu? Diketik aja biar rapi. Terima kasih. Kalau mau ditulis nggak apa-apa. Kalau mau diketik boleh juga ya. Kecuali kalau resume ya. Kalau resume jangan diketik ya. Takutnya nanti langsung kopas ya. Jangan sama ya. Datanya beda-beda ya. Untuk batas pengumpulan tugasnya kira-kira kapan, Bu? Minggu depan. Ya. Nanti kalau misalkan memang ada kesulitan, kan sebenarnya kalau misalnya mau cari data mentahnya langsung aja gitu. Bisa ngambil di website kan gitu ya. Ini kan nggak terlalu banyak dan nggak terlalu susah ya. Ya. Untuk masalah data, kan tinggal cari aja gitu. Jangan yang cari yang ke lapangan dulu ya. Kalau mau ke lapangan lama soalnya. Ya. Maaf, mau nanya Atau mau saya buat kelompok. Tapi kelompoknya 2 aja ya, maksimal 3. Nanti kalau kebanyakan nanti banyak ngerumpi lagi. Ada. Kalau misalnya mau dibuat kelompok, silakan nanti ininya aja dicatat aja kelompoknya siapa aja ya. Misalkan mungkin terlalu ini berat gitu ya, biar rada ringan lah gitu, biar ada teman diskusi juga gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, maaf mau nanya lagi, Bang. Iya. Itu kan asumsinya stigmanya nggak diketahui itunya rata-rata populasinya. Standar deviasi. Oh iya, standar deviasinya. Berarti nanti pakainya yang yang tabel Z itu yang nilai Z-nya itu. Kalau tidak diketahui berarti pakainya tabel T. Kan tadi tabel Z kalau diketahui ya. Nah, terus nanti cari nilai S-nya gimana? Kan tentu kalian karena bikin sendiri gitu, nggak dikasih tahu gitu standar deviasinya kan. Ya udah berarti kalian hitung standar deviasinya. Nah, nanti kalau lupa dilihat lagi aja nih, di sini ada ya. Kalau catatan yang sebelumnya jangan tersikat deskriptifnya. Itu kan ada ya cara menghitung